Sekarang gue lagi rekam pakai Insta360 Link 2. Yang paling bikin gue impresif itu adalah bagian mikrofonnya. Kalian lihat, ruangan gue ke belakang itu sekitar 5 meter ya. Gue akan coba ngomong kayak gini dengan tanpa menaikkan volume gue sama sekali. Dan kalian bisa tetap mendengar suara gue dengan jelas. Sekali gue minta maaf ya, ini ruangan agak berantakan karena renovasi belum beres. Tapi gila kan, walaupun gemar ruangannya udah mulai terdengar, tapi kalian tuh bisa mendengar suara gue dengan jelas. Bahkan ketika gue keluar. Nih. Nah, ini gue rekam juga di kamera ini. Tapi si audionya masih dari itu ya. Dan soal ini agak was out karena harus diatur lagi. Tapi gila kan? Dan di situ ada yang lagi ngebangun, mungkin kalian nggak dengar. Ada suara motor lewat, dia kedengeran semua gitu. Jadi gue waktu nyobain ini tuh gue agak kaget. Karena itu jaraknya lumayan jauh. Jadi dia tuh AI noise cancelling itu bisa nangkep suara vokal manusia dengan baik. Bayangin kita lagi meeting di cafe gitu ya, ataupun kita lagi bikin event. Ada banyak suara noise, dia tetap bisa menangkap vokal manusia dengan baik. Ini sekalian gue review ya. Nah, ini visualnya yang udah di-set dengan lighting yang proper. Asik banget kan buat setup kita waktu lagi live streaming gitu. Kadang kan sekarang banyak banget kan live streaming di TikTok gitu yang multicam, misalkan ada yang close up-nya gitu ya, terus kita pindah jadi wide shot gitu. Wah, itu asik banget sih. Pastinya nggak mungkin kamera ini bisa se-vivid kamera profesional gitu. Pasti kualitasnya akan beda. Tapi ya, ekspektasikan dia dibuild sebagai webcam yang plug and play gitu ya, dan bisa enak banget. Dia tuh base sendiri tuh udah 4K, makanya ketika kita zoom in, itu dia nggak akan pecah. Nah itu gue udah cek-cek juga di YouTube gitu ya, kayaknya gue reviewer Indonesia pertama deh yang review ini barang. Jadi ya semoga kalian dapat referensi lah dari video ini. Nah sebelum ke fiturnya, pokoknya ini bentuknya kayak gini. Soalnya sekarang kan gue lagi rekam, gue sisipin B-roll. Nah dia kecil, dari pembeliannya juga kita tuh udah akan langsung dapat dudukannya kayak gini yang fleksibel. Saran apa kedudukannya tinggal pakai magnet. Dan nanti dudukannya bisa buat ke monitor, ataupun di screw ke tripod. Nah itu dia gimana 360 derajat ya. Jadi ya dia bisa kemana aja. Dan pastinya dapat kabelnya juga. Karena dia plug and play ya buat ke PC ataupun laptop. Bisa C to C ataupun di sini juga C to USB. Dan dia tuh perekamannya up to 4K 30 fps ya. Bisa juga di 1080p 30 fps. Nah, ketika kita bikin dia potret kayak gini, dia tuh akan langsung berubah jadi portrait mode. Misalkan kita pengen ya rekam buat di YouTube Shorts gitu ya, ataupun live di TikTok, di IG gitu, ya udah kita bisa pakai ini sebagai mode portraitnya. Kayak biasa, dia tuh ada beberapa gesture di tangannya. Misalkan kayak gini. Ketika gua kayak gini, nah si lampu hijaunya akan berkedip sekali dan dia akan ngikutin. Gitu. Terus ya ketika gua gini lagi, dia akan mati. Nah, jadi nggak ngikutin kan. Ada juga fitur zoom, tinggal ngebentuk tangan L kayak gini. Terus gini. Nah, kalau kita nggak berhenti gitu, dia akan terus ngezoom. Atau gini, ke bawah. Nah, dia akan ngezoom out. Sama walaupun gue nggak ada whiteboard ya, ntar gue masukin juga gambarnya ataupun b-rollnya. Intinya tuh ketika kita paste kayak gini gitu ya, tangannya dua, dia tuh akan langsung ngedetect whiteboard yang ada di kita. Jadi bayangkan kita tuh lagi presentasi gitu ya, pengen nunjukin ke whiteboardnya aja. Karena kan dia 4K, dia nggak akan pecah juga kalau misalkan kita lagi meeting di Google Meet ataupun Zoom misalnya. Ya udah dia akan fokus ke whiteboardnya. Nah kayak yang kalian lihat di sini tuh ada tombol sebenarnya. Ketika kita pencet sekali gitu ya, dia tuh akan jadi nge-tracking. Dan juga ketika di tap 2 kali, dia akan kembali ke posisi semula. Itu memudahkan kita kalau misalkan dia udah muter kemana-mana gitu. Ini juga kalian gak usah takut buat geser-geser si gimbalnya pakai tangan kayak gini. Karena ketika kita arahin ke bawah kayak gini, lampunya akan jadi kuning dan dia akan jadi slip. Ya buat nyalanya tinggal dibuka lagi aja sih kayak gini. Ini buat softwarenya, yang kalian tuh bisa lihat, kita bisa atur directionnya, zoom in, zoom out. Ada beberapa preset image juga. Dan pastinya exposure bisa diatur secara manual gitu ya. Makanya tadi waktu kalian lihat di awal kan gue bikinnya semuanya auto gitu. Kalau di luar udah terang banget ya pasti dia akan jadi wash out. Tapi ya kalau misalnya kita bisa ada kesempatan buat ngatur, ya kita akan dapat gambar yang lebih proper kayak gini gitu. Jadi ya enak lah. Nah dia tuh ada dash mode juga. Jadi dia tuh akan langsung ngedeteksi di mana meja kita. Siapa tahu kita pengen, kalau biasa kan gue tuh lagi berewek kartu gitu ya, ataupun kita gambar-gambar, dia akan langsung mendeteksi dan ya tampil di streaming kita gitu. Dan pastinya fitur AI lainnya ya, kayak misalkan ngeblurin background gitu pas kita meeting gitu ya, biar bikin blurnya tuh jauh lebih natural gitu ketimbang yang bawaan misalkan si Google Meet-nya. Bisa juga ditambah virtual background gitu kalau misalnya kita pengen nambah-nambah gambar apapun, di sini udah ada opsinya di softwarenya. Sama itu salah satu fiturnya impresif, namanya itu pause tracking area. Jadi ini lihat nih, dia tuh akan nge-scan ruangan kita kayak gini. Dia akan muter-muter gitu ya. Terus kita bisa nyimpen up to 6 titik gitu. Misalkan pengen di bagian sini tuh kita pengen lebih wide, dan di bagian sini tuh kita pengen lebih close up. Intinya setelah disimpan, ketika kita geser-geser, dia akan ngepasin. Pas kita kesini, kita wide gitu ya. Pas kesini, jadi tele. Nah pas kesini dia nge-wide lagi gitu. Jadi bayangin ketika kita lagi presentasi gitu ya, kita geser ke sini emang kita pengen nunjukin banyak area. Tapi pas kita geser kemana gitu, kita pengen close up ke kita doang gitu. Wah ini sih keren banget ya.
Dan ini pun ketika udah connect ke si softwarenya, kita tuh bisa scan si barcode ini gitu. Buat kita kontrol dari HP. Enak ya, misalkan kita lagi rekam, terus kita pengen kontrol gitu. Misalkan kita lagi live streaming, nggak pengen di PC-nya, itu juga bisa gitu. Kesimpulan, gimana untuk kamera ini? Wah, mikrofonnya sih. Pokoknya yang kalian, gue tuh udah tes juga ke teman gue, saya waktu itu gue nggak rekam. Jadi kita lagi di Discord gitu ya, main Dota malam-malam. Terus gue nunjukin ke mereka fitur si mikrofonnya tadi gitu. Dan, mereka tuh kayak kaget banget karena itu bisa tetap kedengeran dari jarak yang jauh. Setidaknya dengan ini gue bisa bilang dia salah satu yang terbaik dari webcam-webcam yang udah pernah gue review untuk si mikrofonnya. Karena kan mungkin ya udah webcam kan fokusnya ke visual, tapi ini dia bisa bikin mic-nya bagus gitu ya. Mungkin itu juga karena kalian bisa lihat di sini. Nah ini cukup besar ya dia untuk nangkep si mic-nya gitu di bagian atas ini. Jadi cakep banget. Ya bayangin apalagi kalian ngomong dengan jarak yang dekat itu udah pasti jelas banget. Bikin kita safe, aman buat pakai dia sebagai mikrofon ketika kita lagi meeting di cafe gitu misalkan. Ya kan? Dan pasti untuk visual dengan range harga yang segini gue bisa bilang sangat bisa ditandingkan dengan kelasnya. Jadi sudah to be expect lah setidaknya buat gua. Dan pastinya bantu dengan lighting yang proper buat bikin ya hasilnya lebih bagus lagi. Yaudah gimana pendapat kalian tuh di kolom komentar dan juga linknya di deskripsi. Itu aja dari gue. Semua Nuhun.